Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-BTV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan rezeki untuk bisa hidup di bulan Ramadan dan menikmati berbagai kenikmatan ibadah maupun kesempatan beramal soleh di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala saking cintanya pada kita, mengingatkan kita, memberikan surat cintanya kepada kita dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di sana Allah berikan kita surat cinta, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita diminta untuk berpuasa. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa ternyata tidak hanya berpuasa saja, melainkan ada amal-amal lain untuk pelengkapnya. Jadi salah satunya disampaikan dalam surah Al-Imran ayat 133 yang bunyinya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra ila akhir ayat. Jadi ternyata untuk mencapai derajat menjadi orang-orang yang bertakwa itu salah satunya dengan cara juga yaitu berinfak di jalan Allah, bersedekah baik lapang maupun sempit. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya, kenapa sedekah itu bisa menjadi suatu hal yang luar biasa ataupun suatu amalan yang itu dianjurkan kepada umat muslim? Salah satunya adalah yang pertama, Rasulullah SAW bersabda yang artinya datangkanlah rizki dengan bersedekah. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi. Jadi manfaat sedekah, dahsyatnya sedekah yang pertama dikarenakan sedekah itu mampu mendatangkan rizki bagi kita. Dikisahkan dalam hadis Bukhari ada dua orang Bani Israel. Jadi dahulu kala ada dua orang Bani Israel, mereka memiliki dua kebun. Dan Allah uji dengan paceklik yang lama hingga kekurangan air pun terjadi pada mereka. Dan anehnya salah satu dari sahabat tadi, dia berjalan dan dia melihat ke atas. Dia mendapati ada awan hitam yang berjalan. Tapi anehnya kebunnya itu dilewati saja. Dia berhenti ataupun awan itu berhenti di kebun punya temannya. Dan diamati terus ternyata hujan datang. Dan anehnya lagi hujan itu hanya turun di kebun sahabatnya. Lantas sahabat tadi penasaran, bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, ada apa dengan sawahmu? Ada apa dengan ladangmu? Apa yang engkau lakukan dengan ladangmu?" Akhirnya sahabat tadi berkata, "Sesungguhnya hasil daripada tanamanku atau kebunku ini, setiap aku mendapatkan hasil, sepertiganya aku dahulukan untuk bersedekah, kemudian sepertiganya untuk aku gunakan, aku bagi untuk keluargaku, dan yang ketiga gunakan untuk operasional dari usahaku." Nah, hadirin ataupun pemirsa Al-BTV TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sedekah itu dapat mendatangkan rezeki. Yang kedua, kenapa sedekah itu begitu dahsyat sekali efeknya? Dikarenakan yang kedua, sedekah itu mampu menghapus dosa-dosa kita.
Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, yang artinya bersedekahlah, karena bersedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Dikisahkan dulu ada seorang wanita pelacur yang dia berjalan dan tidak sengaja dia mendapati ada seekor anjing yang kehausan hingga menjulurkan lidahnya hingga hampir mati. Akhirnya wanita tadi tergerak hatinya, iba, diambillah kain atau selendang dari tubuhnya, kemudian sepatunya ditali, dia masukkan sepatu tadi ke dalam sumur hingga dia dapati air dan diminumkan kepada anjing yang kehausan tadi. Dan ternyata gara-gara amalan yang seperti tadi yang dilakukan wanita tadi, ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah, menjadikan wanita tadi masuk ke dalam surganya Allah. Ternyata amalan yang sepele, tapi karena ikhlas dan hanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala, cuma sedekah air, itu ternyata mampu mendatangkan kebaikan. Meskipun wanita tadi adalah seorang yang tidak baik, tetapi dia memiliki amalan yang menjadikan dirinya ternyata bisa dimasukkan surganya Allah, yaitu bersedekah air. Yang ketiga adalah dengan bersedekah seseorang dapat menghindarkan bala dan bencana. Kita ingat Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bersegeralah bersedekah, karena sesungguhnya musibah dan bencana itu tidak mampu mendahului sedekah. Dikisahkan pula, kalau kita masih ingat, ya, dahulu kala ada seorang yang solih. Dia memiliki tiga orang anak laki-laki. Orang solih tadi memiliki satu kebun yang kebiasaan beliau setiap panen senantiasa disedekahkan kepada para fakir miskin di sekitarnya. Hingga dua anaknya, ada satu anaknya yang solih tapi ada dua anaknya yang nggak solih atau tolih, dia menanyakan, wahai bapak, kenapa engkau lakukan seperti ini terus? Jelas kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Bukan demikian, nak. Kenapa aku lakukan seperti ini? Agar aku mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, ayahnya tadi akhirnya meninggal. Hingga ketika orang meninggal tentu saja meninggalkan warisan, dan warisan kebun tadi akhirnya dimiliki oleh 3 orang anak. Ketika dibagi 3 pun tidak bisa, karena berwujud ladang. Walhasil 2 orang anaknya nggak soleh tadi, dia berusaha juga merawat kebun. Begitu pula yang soleh tadi. Tetapi bedanya adalah 2 orang tadi tidak mau bersedekah. Tapi anaknya tadi ingin bersedekah yang satu tadi. Tapi karena 2 orang saudaranya ini lebih kuat mendominasi, sehingga anak yang satu tadi yang soleh tadi pun akhirnya kalah. Hingga ketika masa panen tiba, mau panen, 2 anak yang gak soleh tadi, mereka mengakali, dia panennya di malam hari agar tidak diketahui oleh fakir miskin. Karena kalau panen di pagi hari atau siang hari ketahuan, ya mereka terbebani harus berbagi. Akhirnya mereka malam-malam panen. Tapi begitu malam tiba, mereka mendatangi kebun mereka, ada yang hal aneh. Apa itu? Ternyata kebunnya sudah hangus terbakar. Sampai mereka berkata, sesungguhnya kita tersesat ini bukan tempat kita. Akhirnya saudara yang satu yang soleh tadi memberikan jawaban, bukan, ini merupakan kebun kita. Kenapa demikian? Karena yang kita lakukan selama ini tidak mendatangkan keberkahan, sehingga Allah hanguskan. Ingat,
Pemirsa Al-Abidin TV, harta yang buruk, harta yang kotor akan memakan harta yang baik. Maka jika kita bisa bersedekah, melonggarkan kita untuk senantiasa bersedekah, insya Allah yang namanya bala dan bencana itu akan dihindarkan dari kita. Dan yang keempat adalah dengan bersedekah akan menjadikan diri kita bahagia. Betapa banyak orang memiliki harta tapi tidak bahagia, bahkan tidak mampu menikmati hartanya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang pelit adalah bagaikan orang yang memakai baju besi perang. Mereka memakainya di dada hingga sampai selangkangannya. Orang-orang yang bersedekah, mereka memakai baju perangnya terasa nyaman, tidak terasa sempit, hingga menutupi badannya dan bisa terhindar daripada benda-benda tajam. Adapun orang yang pelit bersedekah seperti orang yang memakai baju perang yang kesempitan, sampai akhirnya meninggalkan bekas pada tubuhnya dan bergerak pun dia kesusahan. Maka orang-orang yang dia mendapati yang namanya kesusahan, kuncinya hanya satu, bersedekahlah. Dengan bersedekah akan membahagiakan diri kita. Dan yang terakhir, yang kelima, sedekah akan menjadikan harta kita lebih barokah. Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih artinya 3 amalan yang manakala anak Adam itu meninggal, maka terputuslah kecuali 3 hal. Yang salah satunya adalah sedekah jariyah. Maka ada orang-orang yang dia memiliki kenikmatan ataupun kebahagiaan di dunia ini, yaitu apa? Ketika dia nafasnya sudah berhenti, namun pahalanya terus mengalir dikarenakan sedekah jariyah yang ia lakukan ketika di dunia, baik dengan cara menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, bahkan membantu orang-orang du'afa di dalam studi, atau sedekah yang paling utama membangunkan sumur, karena sumber mata air itu merupakan memiliki nilai yang luar biasa, karena air adalah sebagai sumber kehidupan. Untuk itulah semoga kelima hal tadi mampu menjadikan diri kita menyempurnakan Ramadan pada tahun ini dengan lebih sempurna. Maka dahsyatnya sedekah akan kita rasakan dalam kehidupan ini. Pemirsa Al-Abidin TV, demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.